Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita di majelis yang mulia ini. Allah karuniakan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, tiada mampu kita menghitungnya apalagi mensyukurinya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang akan kalian dustakan. Kita hidup dari suatu nikmat ke nikmat berikutnya. Nikmatnya tidur malam. Malam bisa tidur, Pak? Nikmat gak? Nikmat. Karena saya pernah mendengar keluhan orang tidak bisa tidur 3 malam, tersiksa. Kita bisa tidur nyenyak, lalu dibangunkan malam-malam, bangun jam 1 bangun, mandi, salat tahajud. Nikmat ya? Nikmat. Lalu subuh ke masjid, sholat. Nikmat ya? Ngaji begini nikmat ya? Ini nikmat rohani. Nanti habis ini ada nikmat jasmani, santapan jasmani. Tadi saya lihat bungkusan-bungkusannya. Sarapan nikmat ya? Nikmat. Kalau ada orang yang sarapan nggak nikmat, ya sariawan itu. Sama, ngaji begini nikmat. Bagaimana tidak nikmat? Kita diberikan ma'rifah, tambahan ilmu pengetahuan yang Nabi sebut itu raudhah min riyadil jannah. Idza marantum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melihat taman-taman surga, mampirlah. Memang ada kadang-kadang di taman surga enggak nikmat. Kenapa? Dia kolbunya sakit. Ada yang bilang dalam pengajian enak ceramahnya, bagus. Tapi yang bilang enggak enak menurut saya. Nah, itu jangan-jangan yang enggak enak itu mana? Periksa itu. Yang orang bilang enak, kalau dia bilang enggak enak, periksa. Jangan-jangan kalau ada makanan nggak enak itu kita yang sariawan. Keripik itu enak, tapi bagi yang sariawan kan nggak enak, itu nyakitin makan keripik gitu. Halo, betul sama gitu. Ada yang sholat menikmati sholat, tapi ada juga yang jengkel di belakang. Makanya waktu sholat tarawih itu kan viral itu sempat. Untuk makmum yang barisan ketiga ada yang maju ke depan pakai sendal, pengen nggaplok imamnya.
Yang depan-depan menikmati, yang belakang pengen gaplok. Kenapa? Dia nggak sabar. Ini juga pelajaran, imamnya juga kurang bijak gitu. Itu kalau yang biasanya kulhu jangan kasih Al-Baqarah. Dosisnya ketinggian. Halo? Nabi nggak pernah marah ngelihat orang gara-gara baca surat kependekan. Tapi Nabi pernah marah ketika imam bacanya kepanjangan. Mu'ad mengimamin kaumnya siang hari baca Al-Baqarah. Makmumnya pada bubar. Selesai sholat dia bilang, itu munafik, itu munafik. Kenapa sholat kalau ditinggalin? Dia sholat sendiri akhirnya. Dengar itu orang yang dibilang munafik, ngadu sama Nabi, dipanggil itu Mu'ad. Kenapa engkau katakan dia munafik? Dia ninggalin sholat ya Rasul. Lalu kenapa kamu ninggalin? Dia lagi imam kamu tinggalin. Habis kepanjangan ya Rasul, saya ini punya kerjaan, saya ini punya tugas yang harus saya selesaikan. Maka Nabi bukan marah sama makmum, marah sama imam. Afattanun anta, afattanun anta, kamu mau bikin fitnah dalam agama ini, hai Mu'ad. Enggak ditegur Nabi orang yang baca karena kependekan. Gara-gara kulhu terus enggak. Bahkan Nabi memujinya. Imam Masjid Kuba, kalau Sabtu disunahkan ke Masjid Kuba yang di Madinah, yang umroh, yang haji. Nabi sendiri setiap Sabtu pergi ke Masjid Kuba. Menurut Imam Nawawi, ini menjadi dalil sunnahnya seseorang untuk melaksanakan amaliyah tertentu di waktu tertentu. Nabi waktu tertentu ke Masjid Kuba, yaitu hari Sabtu. Nah kita setiap Ahad ini, Ahad subuh ada taklim pengajian. Maka ini sunnah, menetapkan diri minimal saya sepekan sekali pengajian, minimal. Itu sunnah. Nah Masjid Kuba itu imamnya selalu baca Al-Ikhlas. Ada dua riwayat, satu lagi dari Imam Bukhari, sahih hadisnya. Seorang yang menjadi komandan imam dalam pertempuran 3 bulan itu yang dibaca rakaat kedua Al-Ikhlas terus. Dalam dua kasus ini Nabi katakan, kamu kenapa baca Al-Ikhlas terus? Ini makmum sudah jeleh ini, tiap hari Al-Ikhlas kulhu terus. Nah, dia jawab, ya Rasul, saya senang dengan Al-Ikhlas, li'annaha sifatur rahman, dia sifat-sifat Allah, saya cinta sama Al-Ikhlas, saya senang baca itu. Dia sifat-sifat Allah, qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu Maha Esa. Allah sifat, dan Allah nama zat yang paling mulia. Ahad sifat Allah, asma. As-samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, hanya Allah. Lam yalid walam yulad, yang enggak pernah dilahirkan, tidak pernah melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya suatu pun. Itu pun sifat Allah. Saya senang dia sifat-sifat Allah isinya. Ada halakal jannah bihubbika iyyaha, kata Nabi, Allah memasukkan kamu ke surga karena kamu cinta Al-Ikhlas. Satu lagi kasusnya yang menjadi imam 3 bulan, komandan yang diutus sama, dan Nabi menyampaikan di ujung dialognya, ahabbakallah bihubbika iyyaha, Allah cintai kamu karena kamu mencintai Al-Ikhlas. Bapak, saudaraku semua yang hadir, cinta nggak sama Al-Ikhlas? Cinta nggak? Kenapa? Pendek. Sifat Ar-Rahman di situ udah gitu pendek. Seneng ya kalau itu seneng. Kenapa enggak baca Al-Ikhlas? Kita juga seneng bacanya. Saya nggak pernah ketinggalan. Ya minimal entah di witirnya, salat sunnah qobliyahnya baca Al-Ikhlas. Ya tapi ya lihat-lihat, ukur-ukur. Kalau rakaat pertama subuh jangan Al-Ikhlas. Banyak yang ketinggalan. Mau protes gitu. Kenapa? Subuh. Kadang-kadang yang adzan ada yang baru bangun, ke kamar kecil dulu. Rakaat pertama Al-Ikhlas itu. Ketinggalan akhirnya gitu. Ya mungkin mereka nggak protes, tapi pulang-pulang bedeng-gereneng. Imamnya tadi siapa sih? Rakaat pertama Al-Ikhlas ketinggalan saya katanya. Nah, baik. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kariban junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya siang malam. Mereka merindukan umat ini semuanya selamat. Ibarat perumpamaan aku dengan umat,
seperti seorang menyalakan api lilin, lalu laron-laron pada datang menghampiri, aku tangkepin itu supaya tidak terbakar. Dan Nabi tidak ridho kalau ada satu saja umatnya masuk api neraka. Walan ardo wa wahidun ummati finnar. Aku enggak ridho kalau ada satu saja umatku masuk api neraka. Maunya Nabi semuanya menjadi ahlul jannah, semua umatnya menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan berbincang ini karena masih bulan Rabiul Awal tentang keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, yang paling mulia akhlaknya, yang paling tinggi derajatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Ya Rabbi bil balik maqasidana ya wasi'al karami. Ini sering didendangkan, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti artinya gitu. Halo, betul nggak? Muhammad pemimpin di dunia dan akhirat bagi jin manusia, orang Arab dan lainnya. Ya Rabbi bil balik maqasidana ma madha ya wasi'al karami. Pemimpin bagi jin dan manusia, orang Arab dan lainnya di dunia dan akhirat. Betapa tinggi derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sayyidul insan, sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, miliaran umat manusia ketika dikumpulkan di mahsyar nanti, dari zaman Nabi Adam, Adam Malik, Adam Jordan, sampai nanti di akhir zaman dikumpulin semua. Ada 124.000 nabi, 313 rasul. Akhirat itu sudah nggak ada amal. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW khusus itu, Allamani Rabbi, Tuhanku mengajarkan kepadaku, fa ahmaduhu, aku memujinya dengan pujian yang terindah. Semua nabi sudah enggak berdaya, nafsi nafsi. Semua rasul nafsi nafsi, hatta ulul azmi minar rusul, yang 5 itu, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi beliau di situ masih ada kesempatan sujud. Enggak ada yang bisa meminta. Kan Maliki Yaumiddin, Allah pemilik hari pembalasan. Dengan ilmunya yang Allah wahyukan kepadanya, bagaimanapun juga akhirat itu milik Allah. Nggak ada kesempatan nambah amal. Tapi bagi hamba kekasih Allah, maka ada kesempatan untuk meminta. Ya Muhammad, is'al tu'ta, irfa' ra'sak, isfa' tusaffa. Mintalah, kamu akan diberi. Angkatlah kepalamu, berikan syafaat, kamu akan diberikan izin memberi syafaat. Ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati. Rabb, selamatkan umatku, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku. Bayangin nabi yang lain ngantri. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa kalimullah, Nabi Aisyah ruhullah alaihissalam. Mereka semuanya ngantri sampai Nabi Adam abal bashar. Ribuan nabi ngantri, rasul-rasul ngantri. Nabi Muhammad sebut ummati ya Rabbi, salim ummati, selamatkan umatku. Atas dasar itu juga dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir tapi yang awal-awal masuk surga berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci surga, bukalah pintu surga. Nabi Muhammad disuruh membuka pintu surga. Beliau ketuk pintu surga, ngucapin salam, assalamualaikum, siapa yang datang? Penunggu pintu surga tanya, aku Muhammad bin Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya,
Kata penunggu pintu itu, pintu ini nggak boleh dibuka kecuali engkau yang minta. Nabi Muhammad buka pintu surga. Nabi Muhammad nggak langsung masuk surga, ditungguin umatnya. Dan di antara yang ditungguin itu adalah jamaah Masjid Hakul Yakin. Seneng nggak kalau di bawah panji baginda Nabi Muhammad SAW? Yang ngantri bagian belakang nggak apa-apalah gitu. Yang penting ngantrinya di situ, jangan salah ngantri gitu loh. Halo, betul. Ngantrinya itu di baris yang bener nih. Karena ada yang tadinya barisan bener, keluar barisan dia. Ngantrinya itu di jalur yang salah. Rajulun ya'malu bi'amalin ahlil jannah, ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga antara dirinya dengan surga tinggal selangkah, dia belok dia menuju barisan yang ahli neraka. Wal iyadu billah. Kecilnya dia rajin, remajanya rajin ke masjid, tuanya rajin, haji 3 kali, pas mau mati zina. Ada di koran pagi itu, sudah 3 kali haji, nggak ada jaminan juga ini. Padahal itu puncak ibadah itu, nggak ada jaminan. Nah kita ini masih punya iman karena Allah karuniakan keimanan. Maka nggak boleh putus doa yang Allah ajarkan dalam surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah kau karuniakan hidayahmu pada kami, curahkan rahmatmu pada kami, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami yang sudah senang ke masjid, senang sujud, senang taklim. Ya Allah, jaga ini, karena kadang-kadang ada masalah dikit gak mau ke masjid. Mungkin selek sama temennya, ada yang selek sama gurunya. Halo, sama guru nggak boleh selek. Kenapa? Malati. Dan nggak boleh rahasia-rahasia, kan ada kisahnya itu. Murid rahasia-rahasia nama guru. Biasanya dia datang, kalau nggak datang gurunya nanya, sudah beberapa hari ini kamu nggak ke masjid. Biasanya kamu kalau subuh ke masjid, masjid ke masjid, waktu ngaji ikut ngaji. Kenapa kamu nggak datang? Sebenarnya ini rahasia guru. Kenapa rahasia-rahasiaan? Saya itu diajak sama malaikat ke surga pas waktu subuh itu loh, nah waktu isya. Terus nanti kalau waktu menjelang duha dia datang lagi gitu. Dia biasa, aktivitas biasa. Tapi kalau pas subuh sama isya itu dia diajak ke surga katanya. Kenapa kamu pakai balik ke dunia udah ke surga? Kenapa keluar lagi gitu? Nah, saya diajak keluar lagi sama malaikat gitu. Nanti kalau kamu diajak lagi jangan mau keluar. Dia di situ aja. Surga kok ngapain kau mau keluar gitu? Udah masuk surga ya udah selesai. Nah, akhirnya dia mau ngikutin nasihat gurunya. Tuh diajak pas subuh itu diajak. Bener diajak ke surga. Lalu dia diajak keluar nggak mau, nggak, saya maunya di sini aja. Sampai jelang duha siang hari itu dia dikasih kesadaran rupanya itu tempat sampah yang dibilang surga itu. Dia dikelabuin iblis, tempat sampah itu dibikin seperti surga. Jazzanalahumus syaitan, setan menghiasinya dalam pandangan dia tempat sampah itu surga. Bagi para pemabuk yang menikmati mabuk, itu mabuk itu surga. Dia dikasih kesadaran, disitulah disingkap. Gurunya tetap memandunya. Nah, disitulah akhirnya dia balik ke gurunya. Dia pun dalam pangkuannya bermohon ampun kepada Allah. Saya tertipu sama iblis. Makanya jangan tertipu kalau ngelihat orang itu bisa terbang, orang itu bisa jalan di atas air. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah sholat subuh itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ada orang punya karomah, pagi di sini di Kreo, sore di Korea, naik pesawat gitu. Udah di Mekah katanya. Kalau cuman itu iblis lebih dahsyat. Pagi di timur ketika matahari terbit, sore sudah di barat matahari tenggelam. Dia pasang dirinya supaya disembah manusia. Makanya nggak boleh sholat ketika matahari terbit, cuma matahari tenggelam. Iblis letakkan tanduknya.
Kalau cuman terbang, lah burung lebih dahsyat, kecil nggak bisa terbang. Pik, 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 pik. Nah, masih kecil nggak bisa terbang. Kalau cuman di atas air, ikan menyelam. Maka ukurannya syariat. Tapi kalau nilai orang, jangan pakai syariat. Kadang-kadang nilai orang pakai syariat yang ketat. Untuk dirinya dilonggarin. Salah. Kalau nilai orang pakai kacamata husnudon. Ini baru belajar tahsin. Ada Habib Umar baca Maliki Yaumiddin, salah kan ya. Gini aja nggak bisa loh. Kamu belum tahu ilmunya, itu belum tahu ilmunya. Ada riwayat itu ada qiraah sab'ah, qiraah asrah, qiraah arba'ata asar, 7, 10, 14. Kamu belajar yang satu itu nyalain orang yang sudah belajar 10. Itu ada bacaannya. Di Maroko pengikut mazhab Maliki kayak Maliki Yaumiddin. Dalam jalur qiraah ada memang itu dibaca pendek. Ihdinas siratal mustaqim ada. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak bisa sin, enggak bisa syirat, enggak bisa shot, enggak bisa. Dibacanya sin, ihdinas sirat. Dibacanya zai, ihdinas siratal mustaqim, dan enggak disalahin sama Nabi. Qiraah yang dibenarkan. Ada riwayatnya. Ada ilmunya gitu. Kalau masalah keindahan, orang akan dikasih suara masing-masing. Tapi sudah berusaha untuk belajar, kemudian dia bisa mengulafadzkan itu, jangan disalahin. Apalagi ini baru belajar nyalain syekh, yang nggak bener gitu. Nah, kembali lagi. Kita akan belajar bagaimana mulia dan agungnya Nabi Muhammad. Saat itu orang baru terkesima, itu benar-benar Muhammad itu terpuji di dunia dan terpuji di akhirat. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebagian malam bertahajudlah. Tahajud itu sunnah buat kita, tapi wajib bagi Nabi. Asa, mudah-mudahan Rabbuka, Tuhanmu, ayyab'asaka Rabbuka maqaman mahmuda, membangkitkan kamu di makom yang terpuji, di mana syafaatul hudma hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang ingin dapat syafaat Nabi, pesan Nabi kepada Rabi'ah, a'inuni laka bi kasratis sujud, tolonglah aku biar bisa beri syafaat padamu dengan perbanyak sujud. Karena Nabi mengenal kita min asaris sujud, dari bekas sujud, min asaris salawat, min asaril wudu, dari bekas-bekas banyaknya salawat dan wudu. Orang yang banyak salatnya, banyak wudunya, banyak salawatnya, Nabi akan mengenal cahayanya terang, dan mereka akan digandeng oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini Nabi itu ya manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah aku ini juga basyar, manusia seperti kalian. Kita makan, Nabi juga makan. Kita minum, Nabi juga minum. Kita tidur, Nabi juga tidur. Cuman yuha ilayya, aku diberi wahyu. Di manusia seperti kita, sama tapi ya nggak serupa. Sama-sama manusia. Kok bisa? Ya, Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa kal yukakutati bainal hajari. Muhammad manusia tak seperti manusia, ia intan permata kalau kita batu bata. Batu intan permata sama batu bata beda nggak? Halo? Intan permata segini 2 miliar, batu bata setruk 1 juta. Beda. Bedanya banyak atau dikit? Banyak, saya bilang dikit. Kok bisa? Iya.
Kalau Nabi Muhammad itu tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ini habis ngaji nanti makan, pulang rumah makan lagi. Sedikit-sedikit makan gitu. Nabi Muhammad tidur juga seperti kita tidur, tapi bedanya apa? Nabi Muhammad itu tidur cuman matanya, hatinya zikir. Kalau kita zikir sambil tidur. Nabi Muhammad tuh tidur cuman matanya, hatinya tetap zikir. Tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Mataku yang tidur, hatiku nggak tidur. Itu Rasulullah. Kekhususan itu banyak. Termasuk beliau punya istri bisa lebih dari 4, bisa 9, ada riwayat sampai 11, ada tulisan 13 juga. Loh, apa Rasulullah kuat? Ya kuat, Rasulullah itu punya kekuatan khusus. Kita satu aja udah loyo. Halo, dalam riwayat Nabi pernah semalam itu gilir seluruh istrinya didatengin Nabi Muhammad. Beliau punya kekuatan khusus, kemudian nggak makan sehari, 2 hari, 3 hari, puasa wisal boleh, khusus buat beliau. Sahabat yang ikut puasa, nggak buka pagi, siang, sore, malam, besok puasa lagi, nggak boleh kamu. Kenapa? At'amani Rabbi wa sakoni, Tuhanku ngasih makan aku, ngasih minum aku, sementara kamu nggak akan kuat. Jadi beda, ada kekhususan. Nggak semua yang dilakukan Nabi boleh dicontoh. Nggak semua itu ada ilmunya gitu. Kayak Mu'ad tuh pengen nyontoh Nabi sebenarnya. Beliau imam panjang itu. Tapi waktu itu makmumnya Mu'ad, penghafal Quran. Aku imam, makmumnya kamu. Lah kamu imam, makmumnya mereka baru masuk Islam, baru belajar, ya beda gitu. Beda. Jadi enggak kemudian dilaksanakan plak, enggak. Ada sesuatu yang memang ada ukuran-ukuran, takaran-takaran. Maka memahami Al-Quran Sunnah ya ikut pemahaman ulama. Kembali Al-Quran Sunnah itu bukan kemudian meninggalkan pendapat ulama, karena ada perangkat-perangkatnya. Ada ulumul Quran, ulum usul fikih, ilmu bahasa, ada mani, balaghah, ma'ani, badi. Itu ilmunya ada semuanya. Kembali lagi, Rasulullah ya seperti kita tapi beda. Rasulullah itu ludahnya aja itu jadi obat. Banyak tarikh meriwayatkan, riwayat banyak tentang ini. Dalam bukunya Rahikim Mahtum Al-Mubarakfuri itu menulis itu kisah Abu Bakar yang kegigit ular ketika masuk gua Sur. Maka Nabi lihat itu membiru kakinya, beliau ludahin, Bismillahirrahmanirrahim, diusap, langsung sembuh. Kalau ludah kita mungkin tambah bengkak, beda gitu. Ini kasusnya banyak. Perang Khaybar besok akan kuberikan panji ini kepada seseorang yang membuka Khaybar. Wah, pada senang. Isa dikasih tahu, subuh pada berderet nih para sahabat. Karena Nabi sudah menyampaikan, kalau menyampaikan ini nubuah pasti menang. Pada pengen membawa itu bendera itu. Rupanya yang hadir malah nggak dipanggil. Di mana Ali? Ya Rasulullah, dia sakit. Panggil sini, sakit mata ya Rasul, panggil sini. Suruh mimpin perang yang sudah berhari-hari nggak kebuka itu Khaybar, ini yang sakit mata malah suruh mimpin gitu. Sini, panggil sini sama Nabi, Ali sini. Lalu dia berikan ini matanya, diludahin, Bismillahirrahmanirrahim, diusap sama Nabi, langsung sembuh. Kalau ludah kita tambah merah. Dan ini menjadi inspirasi orang tua kita dulu. Saya ingat waktu kecil, kalau pas belean suka sakit mata, bangun tidur suruh pakai ludah. Ludah yang bangun tidur itu lebih dahsyat baunya. Lebih dahsyat mujarab juga itu sembuh, itu benar sembuh. Jadi salep tapi pakai bismillah dulu, pakai bismillah. Nah,
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekali dua kali, banyak riwayatnya. Keringatnya beda sama keringat kita. Ummu Sulaim, ibunya Anas, pas tidur di tempatnya Anas ini, Rasulullah SAW siang hari tidur keringetan, sama beliau disiapin cawan. Lalu Nabi bangun kaget, ini buat apa ini? Ya Rasulullah, buat minyak wangi aku. Ada riwayat itu orang salaman sama Nabi 3 hari masih wangi. Keringetnya itu wangi. Kalau keringet kita, asem. Beda. Ya sama manusia tapi beda gitu. Semuanya indah. Orang bilang kurofat dan lain sebagainya, tapi para sahabat bahkan istri Nabi mempraktekkan rambut Nabi bekas yang digunting itu sampai sekarang masih diabadikan di museum. Sebagian yang kecil-kecil itu buat rebutan. Maka Khalid kehilangan pecinya, mati-matian mencari peci. Lah peci kan banyak di pasar, ngapain? Bukan peci biasa. Ini di peci saya itu ada rambut Rasulullah. Perang nggak pernah kalah. Dipecat Umar gara-gara selalu menang. Pertimbangan Umar khawatir akidah umat nggak terjaga. Kalau yang mimpin Khalid orang rebutan pengen perang karena nggak pernah kalah, selalu membawa harta rampasan perang. Diganti sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi disitulah sungguhnya ya pertimbangan Umar bukan karena kalah menang, khawatir akidahnya umat ini nanti malah meyakinin Khalid ini kayak satu-satunya yang paling hebat gitu. Rupanya rahasianya di pecinya ada rambut Rasulullah. Salah satu seorang istri Nabi kalau sakit mencelupkan rambut itu ke minum lalu diminum. Barangkali yang begitu-gitu dianggap hormat, enggak. Ini karena mahabbahnya sama Rasulullah. Jadi kalau udah cinta itu enggak pakai, mohon maaf, ukuran-ukuran itu mungkin orang bilang khurafat dan lain-lain. Nah enggak mungkin lah istri Nabi khurafat. Sahabat sekelas Khalid khurafat, enggak. Itu karena mahabbahnya sama baginda Nabi Muhammad SAW. Umar pernah ngelihat Bilal itu meletakkan ini pipinya di pusaran Nabi. Menciumin kubur itu enggak melanggar syariat kalau dasarnya mahabbah. Kalau bukan karena engkau bilang sudah aku tendang kamu, tapi aku tahu kau mencintai Rasulullah, maka sama Bilal sama Umar enggak diapa-apain. Makanya kadang-kadang datang ke makam gurunya kalau mencium kicingnya itu enggak syirik. Syirik itu kalau menyembah. Ini bukan menyembah, mahabbah, cinta. Maka sungkem sama orang tua itu enggak syirik. Itu cinta, hormat sama orang tua, bukan nyembah orang tua. Ini kadang-kadang disalahpahami. Dulu saya sempat dengar fatwa begitu, saya juga bingung bagaimana jelasinnya ya. Sampai akhirnya ada keterangan, oh ini mahabbah, ini cinta. Dan cinta sama orang tua itu juga enggak bertentangan dengan cinta Allah, karena Allah perintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan padamu jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah, berbuat baiklah sama orang tua. Jadi sungkem cium tangan orang tua itu bagian dari sunnah. Sama hormat guru, mencium tangan guru. Bahkan Imam Muslim yang meriwayatkan hadis itu, kalau boleh aku cium kaki guruku. Imam Bukhari sampai seperti itu. Jadi salaman itu bukan bid'ah habis ngaji. Rasulullah menyampaikan dalam kitab fikih sunnah itu ada orang-orang yang ketika ketemu dia dari berbagai macam suku, golongan, kabilah, lalu setelah dia selesai saling bersalaman, maka disiapkan khusus ketika itu ditanya, ya Rabbi, ini mimbar cahaya buat Nabi yang mana, buat Rasul yang mana, buat syuhada yang mana? Bukan buat Nabi, Rasul dan syuhada. Buat siapa? Mereka orang-orang yang beriman. Ketika saling ketemu dari lain kabilah, lain suku, mereka bersalaman, saling mencintai karena Allah. Jadi bersalaman habis pengajian begini nih sunnah, dianjurkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti selesai kita salaman, itu sunnah.
Tapi yang sakit pilek-pilek nggak usah, takut nularin. Itu bagi-bagi virus tuh. Maksudnya ukur-ukur gitu loh. Ya kalau pilek kan ada tuh, salaman embeler di sini. Itu mah ngasih pilek itu jangan. Ukur-ukur yang batuk pilek deh, nggak usah minggir. Yang sehat salaman. Sunnah itu sunnah. Enggak. Kan ada yang bilang, wah, ngormatin orang tua atau datang guru syekh kemudian berdiri itu bid'ah. Enggak. Nabi itu datangan putrinya Fatimah saja berdiri. Untuk apa? Nyambut. Kenapa? Sayang. Laisa minna malam yukrim kabirahu wala yarham saghirahu. Enggak termasuk golonganku yang enggak memuliakan yang besar, yang tinggi, yang tua, dan tidak menyayangi yang kecil. Nabi sayang sama putrinya, datang maka dipeluknya itu. Fatimah dipeluknya. Itu bagian kasih sayang. Saya pulang dari masjid, kalau pulang ini, Abi minta digendong gitu. Kok gendongnya cuma dikit? Nah iya. Kalau kejauhan nanti capek gitu. Tapi kalau sayang nggak ada capeknya. Buktinya itu panjenengan dulu waktu masih muda menggendong istri itu, oh masih muda gitu, nggak capek. Kenapa? Sayang, ada mahabbah, ada cinta. Kalau udah tua ini udah kurang cintanya, udah kurang mahabbahnya juga, jadi capek gitu. Ya sekali-kali boleh lah, walaupun kalau masih kuat gitu gendong ke tempat tidur, sunnah itu. Membahagiakan pasangan. Ini udah 17 tahun ke atas semua kan? Sebagian udah kebalik 71. Rasulullah SAW membahagiakan istrinya semua, walaupun istrinya banyak, bisa itu dibikin seneng. Pernah istrinya itu nanya, di antara kami siapa yang paling Anda cintai ya Rasul? Pada ngumpul, siapa yang paling Anda cintai? Lah, ini kalau dikasih tahu kan bisa nyakitin istri yang lain yang nggak dianggapnya kurang dicintai. Jawabannya besok. Nah, jawabannya besok. Lalu dari waktu sekarang sampai besok itu sama Nabi dibagiin cincin satu-satu. Nah, besok nanya lagi tuh, siapa ya Rasul? Jawabnya, yang kemarin saya kasih cincin. Pada senyum semua ini. Yang kemarin saya kasih cincin, padahal semuanya dikasih cincin. Nabi bikin bahagia. Ini istri satu aja dibikin sengsara mau nambah. Ya salam. Bikin bahagia itu. Kalau dengan itu menambah bahagia, silahkan. Tapi kalau enggak, jangan. Kenapa? Nabi bersabda, khairukum linisaikum. Laki-laki yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama pasangannya. Wa ana khiyarukum li ahli. Aku yang paling baik sama keluargaku, sama pasanganku, sama anak cucuku. Itu contoh. Rasulullah dekat kepada Allah, sujud khusyuk. Sekali sujud bisa 10 menit, sekali berdiri bisa bengkak kakinya hingga baca 5 juz. Tapi ketika dengar tangisan bayi, beliau percepat sholatnya. Nabi nggak mau ada seorang ibu terganggu dengan tangisan bayi itu. Beliau cepetin sholatnya. Dan ketika cucunya Hasan Husain naik di punggungnya, beliau perpanjang sujudnya. Nabi nggak mau mengganggu mainnya cucu-cucunya di atas punggung sampai dia puas turun sendiri. Nabi dekat dengan Allah, sangat dekat, tapi nggak pernah meninggalkan makhluk. Tetap melimpah kasih sayangnya. Ini kadang-kadang kan kebalik-balik ini. Pengen khusyuk sendiri di masjid, pengen nikmat sendiri. Wah, ada anak dibentak-bentak. Ngingetin boleh, tapi jangan membentak-bentak. Nabi justru melarang orang yang membentak anak. Anak kecil ini nggak punya dosa. Yang bentak-bentak banyak dosanya. Orang tua kan banyak dosa. Kenapa kamu berlaku seperti itu? Jadi anak kecil ini ngencingin sarungnya Nabi, bajunya Nabi. Maka ibunya ini bentak dia. Jangan. Kalau kamu bentak dia, rusak perangainya. Ini yang kena kencing ini aku cuci udah selesai. Nabi
menebar kasih sayang itu dimulai dari anak kecil. Jangan dibentak-bentak. Itu kenapa kamu bentak? Satu, karena ilmunya belum sampai. Yang kedua, orang bentak-bentak anak kecil di masjid itu karena itu bukan anaknya, bukan cucunya. Karena ada ini, kalau ada anak orang lain aja, lari ke sana kemari langsung itu dibentak-bentak. Giliran cucunya sendiri, dia biasa-biasa aja. Tetap diingetin, tapi jangan dibuat dia kabur dari masjid. Buatlah anak-anak itu senang ke masjid. Anak kecil lewat depan orang sholat nggak dosa, karena dia belum mukalaf. Dia belum mukalaf. Yang penting sudah diingetin awalnya, ikut yang baik, yang benar, sholat, duduk dengan tertib. Kalau memang belum bisa sholat, nggak ada larangan bahwa anak kecil itu zaman Nabi, nggak ada. Buktinya Nabi sholat isya, anak-anak sudah pada tidur, ada tangisan bayi, Hasan Husain juga. Terus nggak ada juga larangan tidur di masjid. Zaman itu para sahabat pada tidur di masjid. Ya kalau nggak boleh di dalamnya, di serambinya. Nah, kalau takut, mohon maaf, karpetnya kena iler, maka pakai sorban. Ada siapin matras. Nah, di luar sana. Jadi masjid tempat pelayanan umat. Pengurus masjid itu bukan pemilik masjid, dia khadimul masjid, pembantu di rumah Allah, pengurus masjid. Maka jabatannya luar biasa. Maka disebutkan khadimul haramain, pembantu kedua tanah suci. Imam masjid Mekah, Madinah, As-Sudais itu kan khadimul haramain, pelayan disebutnya, pelayan. Sesuai dengan sabda Nabi, Sayyidul Qaum khadimuhum, pemimpin umat itu adalah pelayannya. Maka Nabi nggak mau cuma dilayanin terus. Bersama sahabat yang lain sudah di tengah hutan, ini makanan habis, lalu harus menyembelih kambing atau menyembelih unta. Biar saya nyembelih, biar saya yang ngulitin, biar saya yang mencacah. Nabi, biar aku yang mencari kayu. Ya Rasul, Anda duduk aja. Tidak, semuanya bagi-bagi tugas. Semua bagi-bagi tugas. Biarlah aku yang mencari kayu. Sayyidul Qaum khadimuhum. Pokoknya semua yang ada pada diri Rasulullah itu mempesona. Jangankan cuma kerjasama, disakitin, didolimin. Ketika Nabi disebut dilempari dengan kotoran, itu bukan kotoran kecil, itu bukan. Hasil dari onta yang disembelih, jeruannya itu taruh di kepala Nabi. Hampir-hampir Nabi sujud gak bisa ngangkat kepalanya. Kan berat itu onta, jeruannya. Fatimah cuma bisa menangis melihat kejadian itu. Malaikat siap menimpakan azab buat mereka. Lau syi'ta la rafa'tul ahsabain. Kalau engkau mau kau angkat dua bukit yang besar, biar kubinasakan mereka yang menyakitimu, mendolimimu. Kata Nabi, jangan. Arju ayyuhrijallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Nah, sekarang rahasianya, kenapa sih Nabi kok sehebat itu, sedahsyat itu? Ada dalam surah Alam Nasrah Laka Sadrak, As-Sarah, atau surat Alam Nasrah sebutnya, surat As-Sarah. Bukankah kami telah lapangkan dadamu selapang-lapangnya? Kalau Nabi Musa pakai doa, Rabbis rahli sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, itu Nabi Musa, mudahkan urusanku. Kalau lapang dada, urusan jadi mudah. Nabi Muhammad belum juga minta, ini namanya lil isbat, sudah ditetapkan. Alam nuwassi' qalbaka lin nubuwah, bukankah kami telah lapangkan dadamu untuk menggemban nubuwah ini, sehingga disakitin, didolimin, enggak berhenti itu dakwahnya. Bagaimana prosesinya? Adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ruwiya anna Jibril, diriwayatkan Jibril alaihissalam, atahu, datang kepadanya, wa huwa inda murdiatihi Halimah, lagi dalam asuhan Halimah Sa'diyah, wa huwa ibnu arba, dia umurnya 4,
sinin 4 tahun. Fasaqqa sadrahu, dibelah dadanya ini. Wa akhraja qalbahu, dikeluarkan kalbunya. Wa ghassalahu, dicucinya. Wa naqahu, dibersihkannya. Summa mala'ahu ilman wa imanan, dadanya ini dipenuhi dengan ilmu dan iman. Bagiannya syaitan dibuang, dipenuhi dengan ilmu dan iman. Enggak cuman sekali. Kemudian inda bulughihi, ketika beliau balik asyara sinin, umurnya 10 tahun. Indal bi'sah, ketika diutus umurnya 40 tahun. Wa lailatul isra, ketika beliau di Isra Mi'rajkan umurnya 52 tahun. 4 kali pembedahan. Alas sahih, dibedah 4 kali, dibersihkan, dipenuhi dengan ilmu dan iman. Apa rahasianya? Kalau pengen lapang dada, isi kolbu ini dengan ilmu dan iman. Semoga Allah lapangkan kolbu kita semuanya, diberikan ilmu dan iman yang lebih mantap lagi, sehingga lebih arif dalam kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sampai sini dulu. Sekarang itu syuruknya lebih 40 dah syuruk. Berikutnya buat ruang tanya jawab kalau ada yang nanya. Saya persilakan, monggo. Waalaikumsalam. Silakan. Hukum mahabbat tadi itu Pak, Rasulullah itu pernah ngomong ke umatnya sebelum dia meninggal, tolonglah kalau ada tamu saya gunakan buat mati. Setahu saya. Kenapa tadi? Setahu saya. Yang waktu dia meninggal umatku tinggalkan 2, Al-Quran dan hadis. Jadi ya. sekarang ini kelihatannya itu di Turki ada rambut, ada pedang apa. Lama-lama dibikin orang ini seperti tadi Ustaz membandingkan dengan orang yang tidak ke masjid sama tidak mahabbah. Jadi kalau kita tidak mahabbah nanti akan kita ke tempat sampah di surga. Itu orang itu karena nggak ke masjid. Tapi dia ke masjid, tapi dia nggak mentaati. Wah, ke Turki juga kenapa? Dia rambut. Padahal ibunya atau saudaranya nggak makan. Kemudian papa gimana? Tolonglah gitu ditanyakan yang 2 tadi aja. Assalamualaikum. Ya. Taraktu fikum amraini lan tadillu abadan. Kutinggalkan pada kalian 2 perkara, kalian enggak akan tersesat selama-lamanya. Ma ing tamassaktum bihima, selama kalian berpegang pada keduanya. Hadisnya banyak. 1, kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Tapi juga ada yang lain, wa itrihi, keluarganya. Yang meraktekin tadi itu pakai rambut itu keluarganya, istri Nabi. Aku tinggalkan itu keluargaku juga. Jadi bukan hanya kitab dan sunnah, tapi juga kitab dan keluargaku. Termasuk, mohon maaf, para habaib anak cucunya itu semua keluarga Nabi yang benar, karena ada yang ngaku-ngaku gitu. Kalau yang benar itu semua anak cucu Nabi. Jadi nggak bertentangan. Lalu bagaimana? Ada orang yang mahabbah ke sana, tapi dia nggak menjalankan syariat. Di antara ketertipuan seseorang yang beragama ini, dia ngejar-ngejar yang sunnah lalu meninggalkan yang wajib. Nah katanya ngikutin sunnah, katanya dia, wah traveling kemana-mana itu ada perintahnya, iya. Tapi kalau tetangga kelaparan, kamu kalau nggak peduli, itu nggak beriman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah nggak beriman, demi Allah nggak beriman, demi Allah nggak beriman. Siapa? Man bata sa'banan wa jaruhu jayun. Orang tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya lapar. Apalagi dia malah jalan-jalan, tetangganya lapar, saudaranya lapar. Yang penting tetap ada jatah itu. Sudah kita keluarkan zakatnya buat dia, sudah kita tolong dia. Lah kalau dia nggak mau kerja, ya salah dia gitu. Ini dibedakan orang yang nggak mau kerja sama orang yang memang jompo. Ini ada sekelompok anak muda kerjaannya ibadah, nggak mau kerja, kerjaannya minta. Yang kayak gitu sama Nabi juga disemprot. Ada kisahnya, ada hakim datang pada Nabi minta kasih, minta kasih, minta kasih, bisa minta lagi. Kamu di rumah ada apa? Nggak ada apa-apa ya Rasul, cuman ada kain. Bawa ke sini kainnya. Dilelang sama Nabi, siapa mau beli kain ini? Ada yang saya 2 dinar, saya 4 dirham, 4 dirham, saya 2 dirham. Ada yang bilang ini 4 dirham. Lalu sini, yang 2 dirham dibeliin kapak sama Nabi, kasih kayunya itu. Lalu yang 2 dirham ini beliin gandum, kasih keluargamu. Aku nggak mau melihat wajahmu sampai 10 hari.
pergi ke tengah hutan, cari kayu, lalu ke pasar jual. Setelah 10 hari dapat 15 dirham. Dengan begitu kamu akan terhormat. Lebih baik kau mencari kayu bakar kamu jual daripada meminta ke sana kemari. Orang yang minta-minta itu akan menghadap Allah dalam keadaan wajah tidak berdaging, cuma tinggal tulang tengkorak doang. Kenapa dia cakar-cakar dirinya? Jadi kepada yang tadi, kalau memang itu membutuhkan, wajib membantunya kita. Nggak bener juga dia traveling kemana-mana, katanya mahabbah Rasul, umroh bolak-balik, tapi tetangganya, tapi saudaranya kelaparan, nggak sekolah, dibiarin, nggak bener juga. Jadi di situ tetap timbangan syariat, mahabbah itu timbangan syariat. Dan nggak salah ketika mencium kuburan tadi, kemudian dibandingkan dengan syariat, kan nggak menyembah. Itu cuman cinta sama Rasul. Seperti kita mencintai istri, mencium istri, cinta sama orang tua, hormat sama orang tua. Jadi di situ nggak perlu dibenturkan, tapi diselaraskan gitu. Kalau masih bisa diselaraskan masih bisa. Tapi kalau yang tadi dia umroh bolak-balik, tapi kemudian membiarkan tetangga kelaparan, ya itu udah salah. Itu memang nggak benar. Mengutamakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ghurur, Imam Ghazali menyebutnya itu ghurur, orang yang tertipu. Sholat malam nih, sampai jelang subuh, waktu subuh tidur. Ada zaman Umar juga ada. Umar datengin itu, di mana Sulaiman? Ya Umar, ya Amirul Mukminin, semalam itu dia sholat tahajud semalam suntuk. Jelang subuh dia ketiduran. Demi Allah, aku lebih mencintai orang yang salat subuh berjamaah daripada orang yang semalam suntuk salat malam tapi dia enggak subuh berjamaah. Jadi yang ideal ya bangun malam, akhir malam, subuhnya ke masjid, itu baru ideal. Jangan juga semua ditimbangkan ke masjid. Dari malam sudah di masjid, tahajud di masjid, enggak pas juga. Kenapa? Nabi tegur orang yang sholat di masjid terus. Sholat sunnah di masjid, wajib di masjid. La taj'alu buyutakum kal qabri. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nggak pernah buat ibadah. Lalu nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Terangin rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Nah di situ suruh sholat baca Quran di rumah selain di masjid. Jadi di masjid itu yang wajib tadi, yang wajib. Tapi yang sunnah-sunnah anjurannya di rumah. Mudah-mudahan dapat terpahami. Tidak perlu dibenturkan, tapi harus diselaraskan yang tadi. Baik. Sudah cukup? Nah, ini udah. Kalau sudah komandannya bilang cukup ya sudah cukup kan sini. Kita akhiri dengan bermunajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah kau karuniakan hidayah-Mu pada kami, curahkan rahmat-Mu pada kami. Sesungguhnya Engkau zat yang maha memberi. Karuniakan pada kami semua keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kami saleh dan salehah.
Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiul du'a. Berikan kepada kami anak cucu keturunan yang terbaik, jaga keimanannya, keislamannya. Ya Allah, sampai akhir hayat kami dan mereka semua dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.